mau melangkahkan kaki kita untuk bertolabul ilmi. ya. Tidak mau kayak bangun sebenarnya. Nanti ada ujian ya. Ada ujian. Aduh, kayak ujian PPK atau apalah gitu ya. Kepada kamera Itu. rahmat serta salam semoga dilimpahkan ke junjungan alam Nabi Jana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah itu sangat mencintai kita. Maka balaslah cinta Rasulullah itu dengan cinta kita kepada Rasulullah. Bahkan sebuah keimanan yang wajib kita imani. Ketika ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah itu harus lebih besar dari cinta kita kepada keluarga kita, kepada ibu kita, kepada istri kita atau suami kita, bahkan kepada anak kita. Cinta Rasulullah, cinta kepada Rasulullah harus lebih besar daripada semua itu. Bahkan bukan hanya kepada yang di luar kita saja, bahkan ke dalam cinta kepada diri kita sendiri pun juga harus diabaikan ketika harus berlawanan dengan cinta kepada Rasulullah. Artinya porsi cinta kepada Rasulullah harus lebih besar daripada kita mencintai diri kita sendiri. Maka boleh coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, limpahkanlah cintanya para sahabat Rasul sebagaimana kepadaku, sebagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat Bu, cintanya sahabat itu. Cintanya sahabat kepada Rasulullah itu sakit timpahnya. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Rasulullah itu. Kekasih Allah. Bahkan apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang muji siapa? Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di dalam akhlak yang mulia. Bukan manusia lagi yang memuji, tapi Allah. Berarti hebat, dahsyat banget Rasulullah. Seperti apa cintanya para sahabat itu? Salah satunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah. Walaupun di sini ada polemik apakah kisah ini palsu atau tidak, wallahu alam. Tapi dalam Ar-Rahiqul Maktum, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum itu banyak. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain banyak juga diceritakan. Itu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW pergi menghindari kejaran orang kafir Quraisy ketika itu. Mereka sampai di Gunung Sur namanya. Sebelum masuk ke gua itu Nabi Adam Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu Rasulullah jangan dulu. Masuk dulu. Diam dulu tutup biar saya. Kenapa? Kata Rasulullah mungkin kayak gitu ya. Jika seandainya di dalam ada apa-apa binatang buas itu apa? Daripada Rasulullah yang kenapa? Ini kan saya dulu cintanya luar biasa. Begitu masuk ke sana, lihat ada beberapa lubang. Kecuali ada 2 lubang karena memang kainnya tidak menutupi. Ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan kakinya. Sampai digigit ditutupinya dengan kakinya. Malamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq digigit kala dengking kakinya. Apa namanya? Lubang-lubang yang ditutupi itu ternyata tidak ada apa-apanya. Justru yang tidak ditutupi itu ada kalajengking ya di situ. Ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular. Ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang ular. Cuman ada tahqiqnya dalam masalah kalajengking itu, katanya itu hadis maudhu. Gitu ya. Tapi dalam ular tidak ada tahqiqnya di sana. Maka kita ambil yang ular saja. Ternyata apa? Ada lubang yang berisi ular. Dan beliau apa? Tutupin si ular tersebut dengan kakinya. Karena kelelahan Rasulullah itu, karena memang ruangannya sempit, kemudian tidak ada bantal, Rasulullah tidur di pangkuannya sahabat Abu Bakar. Begitu tertidur Rasulullah, ternyata apa? Kakinya digigit oleh ular tersebut. Dan dia tahan rasa sakitnya. Gimana sih orang tua racun kena gigitan racun seperti itu menjalar sampai ke ke darahnya seperti itu. Harusnya dia teriak, tapi apa? Demi cintanya kepada Rasulullah, dia tahan rasa sakitnya. Dia gigit
menjerit, tidak sampai ini. Bahkan apa? Kakinya pun terlebur. Bahkan kakinya pun jangan sampai bergerak. Padahal Pak itu digigit sama ular. Sampai apa? Saking sakitnya menahan rasa sakit itu, yang keluar adalah air mata. Itu kena Rasulullah. Cintanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahkan dia rela mati untuk siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahan sampai akhirnya apa? Karena air matanya jatuh ke pipinya Rasulullah. Rasulullah bangun. Ada apa wahai sahabat? Aku digigit ular ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasulullah mana ini? Dilihatkan langsung. Ada yang riwayatnya pakai air liur ya Rasulullah, ini kan. Terus ada yang hanya diusap saja. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab mana yang sah. Tapi yang jelas mukjizatnya Rasulullah itu bisa menghilangkan racun sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saking cintanya itu sahabat Abu Bakar. Kita suami tidur di pangkuan, digigit kucing misalkan gitu, ngajarin ke bu? Ngajarin. Suami tadi dialungkan gitu. Padahal kalau ketika ditanya cinta sama suami, cinta lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Ada dakian. Padahal kata-katanya luar biasa. Tapi begitu ayah ucing atau berit ngagegel, suami ada di pangkuan kita, mau dilempar adalah suaminya. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq saking tidak maunya mengganggu Rasulullah SAW, saking cintanya, dia pertahankan ini supaya tidak gerak. Dia gigit bibirnya, air matanya lalu keluar saking sakitnya menahan rasa sakit. Saking apa cintanya kepada Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya sembuh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu namanya cinta. Cintanya sahabat kepada siapa? Rasulullah. Ya Allah, limpahkan cinta seperti itu ya Allah dalam hati kami kepada Rasulullah. Agar apa? Agar kami dapat syafaat. Karena satu harapan kita itu untuk amalan kita, ya Allah, jauh sekali ya Bu ya, amalan kita jarang kita melakukan amalan-amalan hebat, amalan-amalan besar dan yang lain. Dan minimalnya apa? Kita dapat syafaat melalui Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad salawat. Dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Ali radhiyallahu anhu saking cintanya kepada Rasulullah rela menggantikan tidurnya Rasulullah waktu mandi, iya, waktu mandi. Padahal ketika itu siapa? Dihukum sama itu. Orang-orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah. Tapi karena saking cintanya Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya meninggal juga ini. Yang penting Rasulullah selamat. Sayyidina Ali radhiyallahu. Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia tidak mampu meneruskan azan. Saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih, tidak bisa meneruskan azan. Yang kemarin adanya lah. Bahkan tawakkur mungkin kalah gitu dengan suaranya Bilal bin Rabah ini. Tapi ketika kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mampu. Saking apa? Saking cintanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka coba ibu bapak dan ibu nanti bapak kita berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkan cinta sahabat Rasulullah kepada Rasulullah kepada kami agar apa? Agar kami mendapatkan syafaat. Kita mengharapkan syafaat dari Al-Quran. Al-Qurannya tidak pernah dibaca. Yang minimalnya apa? Kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah yang benar-benar mencintai Rasulullah dan mau bersolat kepada Rasulullah. Di samping nanti mengamalkan sunnah-sunnah, baik yang ringan ataupun yang berat-berat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mulai kajian ini dengan satu ayat suci Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Maka barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan, walaupun hanya sebesar biji zarah pun, yarah, Ya. akan melihat Balasan. balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan satu keburukan walaupun hanya sedikit saja, sebesar biji zarah, yarah, kata Allah, juga akan melihat balasannya. Para ulama mengatakan Allah ini menegaskan kepada kita bahwa setiap CCTV yang dipunyai oleh Allah itu detail. Soalnya seperti itulah. Ya, kalau kita mengatakannya CCTV gitu ya. Muraqabah Allah itu pasti detail. Setiap yang kita lakukan, walaupun hanya sekedar lirikan mata, jentikan jari pun pasti akan tertulis. Di kanan kiri kita ada siapa? Ada malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Leres tadi. Di kanan kiri kita ada siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Jadi Munkar dan Nakir. Ini ngetes apakah masih konsentrasi atau tidak. Ada Raqib dan Atid yang mencatat segala perbuatan kita. Seperti tadi, hanya lirikan mata saja, jentikan jari pun itu selalu tercatat. Untuk kemudian apa? Nanti catatan-catatan itu akan dilaporkan kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ibu pemimpin bagi anak. Sekecil apapun pemimpinan ya Pak. Hah? Sekecil apa pemimpinan, kalau pemimpin besar Pak ya semua. Kita membahas Yang kita kalau sendiri. membahas masalah khilafah, masalah itu gitu ya, kita mah Kan eta orang kita mah diri kita sendiri diri aja. sendiri. Ibu pemimpin bagi Anak-anak. anak-anaknya, bapak pemimpin bagi Ibu. keluarga. Kita pemimpin bagi Diri kita sendiri. diri kita Kita sendiri. sendiri, ya, pemimpin dari kita sendiri. Kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Ini tangan, oleh Allah diciptakan tangan. Ini akan dipertanyakan. Pertanyakan. Akan dipertanyakan. Kaki kita juga melangkah, itu akan dipertanyakan. Akan semuanya dipertanyakan. Apakah kita melangkah ke masjid untuk maling? Benar. Dan ustadznya cenah apa namanya, ambil yang baiknya, Buang yang jeleknya. Gitu. Bener gitu ya, Bu. Leres tuh. Leres ari baik dan buruk eta mah gitu. Cuman salah niatnya. Gitu. Ataukah datang ke masjid kita lakukan kaki kita itu niat beribadah kepada Allah, ataukah niat misalkan Riya bertawaf? bisa. Itu hasilnya akan beda. Memaling akan masuk ke dalam neraka. Anu ikhlas ridho lillahi ta'ala, niat thalabul ilmi akan mendapatkan pahala-pahala yang besar yang tadi disebutkan. Tergantung apa? Kita memanagenya seperti apa. Maka oleh karena ada malaikat yang mencatat semuanya, kita tidak bisa lepas dimanapun kita berada, pasti dicatat oleh malaikat. Maka apa? Sesuaikanlah, pimpinlah anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, disesuaikan dengan keinginan Allah. Cing, kira-kiranya keinginan Allah itu apa? Benar. Keinginan Allah itu apa? Kira-kira apa keinginan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka Beribadah kepada. Allah. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan kita pun juga alhamdulillah Bu puntennya. Kita masih bisa datang ke sini bertolak ukur. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala melalui sana dan yang lainnya. Di luar sana banyak orang yang
rahmat, dapat sakinah, disebutkan nanti nama kita di hadapan Allah. Mereka mau, tapi apa? Mereka tidak mampu. Tidak mampunya bisa jadi karena sakit. Kita diberikan kesehatan, ibu sadar. Alhamdulillah. Biasa dong kan tadi. Biasa. Yang ada. Enak dia. Berarti apa? Itu anugerah. Kita bisa datang dan mereka yang sakit itu menginginkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya yang sakit saja, Bu. Yang meninggal dunia, yang sudah dikubur, yang sudah disiksa oleh malaikat munkar dan nakir, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ini. Walaupun hanya 1 detik saja. Yang itu enggak berjam-jam yang mereka minta itu enggak sehari semalam, tidak sebulan, ya Allah kembalikan saya, tidak. Tapi apa? Hanya 1 detik saja. Ya Allah, kasih kesempatan saya untuk bisa kembali ke dunia ini dan Ibadah. dan riwayat yang lain dalam ayat Al-Quran untuk Sedekah. hanya 1 detik, Bu. Sementara kita lalai, ya, berapa ratus detik, berapa juta detik yang kita lalai. Sementara mereka semuanya menginginkan posisi yang sangat menginginkan datang ke sini, bisa bertolak tinggi, mendapatkan sakinah. Kita yang sudah ada di sini, masya Allah, saya bersyukur sekali kita bisa dapat tadi. Orang bermaksiat dapat pahala, orang bermaksiat dapat pahala, Enggak. orang berzina dapat pahala. Alhamdulillah kita di sini dapat pahala, mereka dapat berzina. Kita masih bisa bersujud kepada Allah sementara mereka tidak bersujud kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka inilah yang harus kita ditakdirkan oleh Allah, bisa datang ke sini mendapatkan pahala dari Allah sebagaimana yang Allah inginkan, yaitu kita diciptakan oleh Allah untuk apa tadi? Beribadah pada Allah. Dan para bulan ini adalah salah satu bentuk Ibadah kita. ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Allah. Dan kalau kita ingin, bukan dalam hidup ini kita punya keinginan enggak? Punya. Punya keinginan. Iya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis qudsi, ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya engkau punya keinginan dan aku pun punya keinginan, kata Allah. Sekali lagi ya. Iya. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau itu punya keinginan dan aku pun punya keinginan. Tapi ingat, yang akan terwujud itu hanyalah keinginanku. Keinginan siapa? Allah. Keinginan Allah. Allah. Falyastajibu, kata Allah. Maka penuhilah keinginanku, maka aku akan memenuhi Keinginanmu. keinginanmu. Dan jika engkau tidak mau memenuhi keinginanku, tidak ikhlas, tidak rela, tidak ridho dengan keinginan Allah, maka aku akan membuatmu lelah dalam mengejar keinginanku. Karena sesungguhnya yang akan menjadi kenyataan itu hanyalah keinginan Allah. Allah. Kita harus tahu keinginan Allah seperti apa. Ya, kita harus tahu keinginan Allah. Salah satu contohnya seperti ini. Ibu kan pernah doa aja. Ya Allah, turunkan 1 miliar. Gue bayar hutang. Kan itu. Atas tabungan 1 miliar mah ada Allah Maha Kaya 1 triliun. 200 triliun. Amin. Amin. Ujung-ujung dongkrak ya Bu tadi. Stres kan ada bisa. Bisa. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Dapat doa. Langsung dikabulkan ya Bu? Belum enggak. Langsung dikabulkan? Enggak. Tidak. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah kabulkan doaku, kemudian dikabulkan doanya oleh Allah, berarti keinginan kita dengan keinginan Allah itu matching.
Apa? Masjid. Memang. Contoh, Iya. kita melihat bahwa doa yang dikabulkan baik untuk kita, dan Allah pun juga melihat bahwa itu adalah doa Baik yang terbaik bagi kita kalau dikabulkan. Tapi terkadang udah puluhan tahun kita berdoa kepada Allah. Itu dikabulkan. Dikabulkan? Belum tentu. Ada yang tidak dikabulkan. Ada yang tidak dikabulkan. Ternyata itu, kalau kita ingin ditakjubi oleh Rasulullah, bersyukurlah bahwa kita doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bisa nggak? Jadi bersyukur karena doa kita tidak dikabulkan. Rata-rata naon bu? Itu. Belum tuh ini nggak? Habis punya doa kita tidak dikabulkan, kayak entah ya. Karena kayak gitu. Padahal ternyata apa? Kalau kita ingin ditakjubi oleh Rasulullah, ternyata kita bersyukur dengan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Itu luar biasa sekali ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Keinginan kita, misalkan kita karena seminggu lagi ditagih oleh debt collector, kalau tidak ancamannya dibunuh misalkan, punya kita minta uang 1 miliar. Ya Allah, turun 1 miliar gitu kan. Tahajud udah sampai siang pun tahajud udah kan gitu. Saking tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Baik tidak buat kita. Menurut kita itu tidak baik. Kenapa? Karena seminggu lagi saya akan dibunuh. Tapi menurut Allah tidak dikabulkannya itu adalah baik. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi Allah akan menginginkan Yang lainnya. yang lain. Adil kan? Yang menentukan kita mati atau tidaknya dari kolektor atau Allah. Allah. Jadi santai aja kan. Maksudnya dia mau gimana pun membunuh kita pun, kalau Allah tidak berkehendak bahwa kita akan terbunuh, tidak akan terbunuh. terjadi. Maka serahkan semuanya sama Allah. Maka apa? Ketika saya tidak dikabulkan doanya oleh Allah, itu adalah pilihan Allah. Tidak matching pilihan kita dengan pilihan Allah. Allah melihat bahwa itu tidak baik bagi kita kalau itu dikabulkan, maka Allah pilihkan yang terbaik bagi kita. Ibaratnya seperti siapa? Orang tua yang anaknya minta pisau, anaknya minta golok, anaknya minta pistol. Kira-kira dipasihan tuh bu, anak kecil, anak SD misalkan. Enggak lah bahaya. Enggak lah bahaya. Untuk bedong, kamu main-main kayak. Padahal untuk main-main saja enggak. Besok dipasihan tuh. Itu lah bahaya. Dipasihannya karena benci atau karena sayang? Karena sayang. Karena sayang. Kenapa tidak dipasihan? Takut celaka. Takut celaka. Kita sudah bisa memperkirakan bahwa kalau dia misalkan walaupun itu pisaunya tidak digunakan untuk apa-apa, untuk mainan, takut takut ya. Kita sudah tahu, sudah bisa memperkirakan bahaya itu. Sementara anak kecil tersebut bisa memperkirakan bahaya atau tidak? Enggak. Ibaratnya seperti kita meminta kepada Allah. Dan Allah itu seperti orang tua. Karena apa? Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tahu kalau itu dikabulkan bahaya nanti besok. Bahaya kalau kita mau memegang uang 1 miliar. Bisa ya? Stres. Tapi kalau menurut kita ya, uang 1 miliar alhamdulillah. Kan gitu ya bu. Bisa bayar utang, bisa bayar ini dan yang lain. Tapi ternyata apa? Kata Allah itu tidak baik kita memegang itu. Maka apa? Tidak dikabulkan oleh Allah. Berarti itu sudah perhatian Allah. Sebagaimana orang tua mencintai Anak. karena apa? Ketika kita cinta Allah kabulkan ya ini, dikabulkan baik. Alhamdulillah. Iya. Sayang Allah. Bersabar karena ikhlas dengan Allah dan dengan takdir Allah tidak dikabulkan. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa itu berarti kita akan ditakjubi oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan urusan orang mukmin itu sangat menakjubkan. Apa itu? Jika dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan jika mendapatkan nikmat dia Bersyukur. bisa nggak ketika kita doa kita tidak dikabulkan tapi kita bersyukur kepada Allah?
Kalau bisa Rasulullah hebat banget. Hebat banget umat saya. Akan dibanggain oleh Rasulullah SAW. Maka apapun yang ditakdirkan oleh Allah, doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan, tetap bersyukur kepada Allah. Tetap apa? Menjaga hati kita agar selalu berhusnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah tidak berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah akan mewujudkannya. Allah begitu baik, pasti Allah bakal begitu baik. Paham nggak maksudnya? Iya, tergantung apa yang kita Kalau kita sembah kepada Allah, maka Allah akan wujudkan kesudahan kita. Dan cara nanti tetap bersumber kepada Allah, ibadah kita. Makanya kata Allah, jika ingin dipenuhi keinginan kita, falyastajibuli, penuhi keinginan Allah. Mungkin doa kita belum dikabulkan karena mungkin kita masih banyak dosa. keinginan. Apa? Salah satunya kita berdoa kepada Allah tidak dikabulkan, kemudian rungsing. Rungsing lah bro. Namanya rungsing kan? Emang begitu gitu kan? Justru itu yang semakin menjauhkan kita dari Allah, dari dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah kemudian bersyukur, akan cepat. Falyastajibu, kata Allah, penuhi keinginan, maka aku akan memenuhi keinginan. Kita punya masalah, ibunya kadang-kadang kita punya. Sering mungkin dengar di internet dan apa? 1 menit, 2 menit, 15 menit, ringan loh, ringan. Ini seberapa liter kan? 600 ml kayak gitu. 600 biasa. 600 mili. Berarti saya 60 menit. 600 mili. Saya 1 menit, 2 menit, 15 menit masih tahan loh. Lama-lama 1 jam kira-kira gimana? Pegel. Bertambah nggak ini? Enggak. 2 jam loh. Enggak. Saya 10 jam. Sehari semalam kayak gini. Padahal ini tidak bertambah. Beratnya tidak bertambah. Tapi kenapa tangan kita merasa berat? Artinya apa? Masalah sekecil apapun akan terasa berat. Kalau dipegang aja, digenggam terus. Ya, Masalah digenggam ya. aja. Sekecil apapun di pikiran, ya nggak? Jadi besar. Kaliwat Berat. diomongin ke batur, misalkan yang punya kaliwat diomongin ke batur, kayak kuningan roknya yang bolong, misalkan gitu ya. Bisa. Jadi pikiran, padahal sepele, tapi di pikiran, so akhirnya jadi minder, dari minder akhirnya apa? Bunuh diri gue. Itu kalau di pikiran aku jadi terkembang. Masalah itu bukan untuk dipikirkan, tapi masalah itu untuk dititipkan kepada siapa pun itu ditanya. Bukan kepada suami kita, yo sama saya bermasalah, kalau silakan. Tapi siapa? Yang punya masalah. Punya masalah, yang mendatangkan masalah dan yang bisa memberikan solusi atas masalah. Kan sudah jelas Allah mengatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala Sesuatu. Maka gantungkan seluruh masalah kita itu kepada siapa? Pada Allah. Kepada Allah. Maka beres semua masalah. Yang di pikiran, capek masalah kita pikiran, lepaskan saja. Kita punya masalah satu, cukup hanya sekali saja memikirkan masalah itu. Sekali apa? Ya Allah, saya berikan masalah itu pada kita. Karena Engkau adalah Maha Pemberi solusi. Biar Allah yang bekerja, bukan kita. Kita mau fokus kepada ibadah kepada Allah. Allah, sudah itu saja. Dengan terus bergantung hati kita kepada Allah. Kalau kita sering menitipkan masalah kita, walaupun masalah itu ditimbulkan oleh diri kita kepada Allah, maka Allah akan semakin mencintai kita. Kenapa? Karena Allah sudah katakan tadi Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Allah paling suka bagi orang yang selalu menitipkan masalah. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa dia itu lemah. Itu yang Allah inginkan. Karena apa? Kalau manusia merasa dia kuat,
dia akan sombong. Janganlah manusia siapa dulu? Firaun. Yang mengusir dari surga itu. Nabi Adam. Kan setan. Yang sombong. Setan. Setan. Iblis. Ya kan? Iblis. Dan Allah tidak suka. Coba kalau iblis DP, rendah hati, rendah diri, misalkan ketika Nabi Adam, fasjudu li Adam, misalkan usjudu li Adam, bersujudlah kepada Nabi Adam. Kalau dia rendah hati, kalau dia rendah diri, tentu dia akan bersujud. Allah cintai. Ini malah sombong, karena dia merasa anak khairum minhu, saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih kuat. Kita di hadapan Allah, kita mungkin bisa jadi kuat di hadapan orang lain, tunjukkan kekuatan kita di hadapan orang lain dengan apa? Iffah. Tidak sembarangan apa? Di medsos apalagi punten ya. Aduh suami saya begini ya. Aduh anak saya, ayo ya masalah di aku aja. Enggak ada yang ngasih solusi dan yang lain. Di mana ngasih solusi juga bukan solusi. Karena keluarga dia dengan keluarga kita berbeda. Tunjukkan kepada orang lain bahwa kita seperti tidak ada masalah. Tapi di hadapan Allah yang kita hormati, yang kita hargai kepala ini Tunduk ke bawah. Sujud. Tuh, soalnya saling bunuh diri mungkin ya. Sungsurkan di hadapan siapa? Allah. Itu menunjukkan kelemahan Bahan kita, kerendahan hati. dan Allah suka dengan hal seperti itu. Kau kira kalau kita memikirkan masalah ribut. Tapi kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, lah dasar yang bukan Allah. Apapun Allah saja. Allah yang mendatangkan, kita yang dari. Seperti tadi mau dari kolektor, seminggu lagi akan datang. Biarkan saja. Ya. Orang itu nanti datang seminggu kemudian membunuh kita. Kalau Allah tidak ridho, nggak mungkin bisa dibunuh. Nabi Muhammad aja ditingkar kebanyakan dia tidak bisa. Mungkin bisa jadi sakit perut ketika datang ke sini. Nanti aja sebulan kemudian mati ya dari kolektor. Jadi sudahlah serahkan semuanya sama Allah. Masalah itu bukan untuk dipikul oleh sendiri. Seperti hal 1 menit, 2 menit masih ringan. Tapi kalau terus berat itu. Padahal tidak perlu. Masalahnya tidak perlu. Ya, jadi semuanya serahkan semuanya sama Allah. Sudah itu jadi solusi. Jangan berpikir macam-macam. Oh, kalau diserahkan sama Allah, Allah kan tidak berbentuk. Misalkan gitu ya. Allah tidak ini apa Allah mendengar. Misalkan gitu karena ragu, karena lagi doang misalkan kayak gitu. Nggak usah logika itu berpikir ke sana itu nggak bisa. Karena Allah itu luar biasa. Contoh nih masalah rezeki punya. Kalau kita ngejar rezeki itu kan terlalu capek. Kalau kita ini tuh benar-benar capek. Ibu menuju di kandungan emote, di kandungan ibu. Kita tahu ya, misalkan lagi di kandungan ibunya, emote. Kita ngapain itu nggak tahu. Rezeki ayat kita. Ada. Atas mikirkan rezeki. Kalau saya kumaha makan ya, ibu saya di luar, saya berada di dalam. Tidak. Pernah nggak memikirkan rezeki? Tidak. Oke, rada gede deh. Misalkan saya keluar bu, borojol, saya itu ketika si bayi itu keluar ada yang diputus nggak? Padahal itu kan pintu rezeki. Iya. Makan itu dari mana bu? Waktu di dalam kandungan itu? Dari plasenta ya. Dari plasenta, dari ari-ari tersebut. Sekarang begitu dia keluar, diputus rezekinya. Ibu pernah berpikir ya ketika bayi seperti itu, dari mana saya dapat rezeki? Kan pasti. Iya udah pasti. Dari mana? Dari Deg-degan bu. Gimana saya bisa makan? Ya. Satu-satunya rezeki diputus oleh ibu saya, oleh bidan, oleh paraji.
saya berpikir? Itu pernah nggak berpikir seperti itu? Enggak. Tidak. Kita tidak memikirkan, tapi ada nggak? Ada. Ada. Isunya Dua pasti. rizki yang datang. Tadi kan satu rizki ya Bu ya? Iya. Dari tali ari-ari. Sekarang dua rizki. Dari mana? Dari air, susu, Susu ibu. kanan dan Kiri. kiri. Ya. Pernah berpikir seperti itu? Enggak. Tidak. Tapi rizki ada. Ada. Artinya rizki itu sudah dipakai. Tidak akan tertukar. lebih gede dari teh. Air susu itu ada batasnya nggak Bu? Ada. Atau terus-terusan Bu? Puluhan tahun terus-terusan? Enggak. Ada batasnya. Berapa Bu? 2 tahun. 2 tahun. Bahkan ada yang 1 tahun gitu ayam ibunya. Heeh. Atau misalkan setengah bulan, setengah tahun juga sudah tidak ada. Anak itu berpikir nggak dari mana dia dapat rezekinya lagi? Enggak. Tidak. Tapi dapat rezekinya. Dapat. Jengkol, bakso, betul, sambal, Sok asin. molet. Semakin diputus rizkinya, satu rizki bertambah 2, 2 diputus bertambah 3, 3 diputus bertambah 4, 4 diputus bertambah Banyak banget. masalah rizki. Nah, khawatir. Sudah semuanya serahkan sama. Nah, kuningan ia mah ketika sudah kuliah, sudah pintar, sudah tahu mana yang baik dan jelek, datang bawa ijazah, ngalamar kan dia stres, kada diterima. Mau saya makan, atau ketika dihadapkan mau menikah, karena sok alasannya yang itu, Belum ada. kan ayo menikah, aduh saya belum bekerja. Padahal dulu oleh Allah sudah diajarkan bagaimana rezeki itu jangan dipikirkan. Serahkan semuanya sama Allah. Dan pasti rezeki itu ada. Kalau berusaha boleh berusaha, silahkan cari rezeki, tapi jangan pernah berpikir tentang rezeki itu dari setiap jengkal kita itu ada. Sudah ada rezeki. Ingat Siti Hajar? Iya. Benar nggak? Siti Hajar apa Siti Sarah? Bu? Siti Sarah. Yang ke Sofa dan Marwah itu? Siti Hajar. Siti Siti Hajar. Hajar. Nah, ingat Siti Hajar? Sama Itu gambaran bagi kita Bu. Siti Hajar ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menginginkan bahwa Nabi Ibrahim itu tetap di sana. Tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim harus meninggalkan. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau itu memang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Siti Hajar sudah berpikir, bisa berpikir dengan jernih apa? Seandainya Nabi Ibrahim itu yang menjaga dia, sarwa bae jeung saya. Nabi Ibrahim manusia, saya pun manusia. Kalau Nabi Ibrahim yang menjaga saya ya sama baik. Nabi Ibrahim perlu minum, perlu makan. Maka apa? Ya sudahlah, nggak apa-apa Nabi Ibrahim. Yang penting apa? Terakhir Siti Hajar meminta kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku tercinta, tolong titipkan saya dan anak saya kepada Allah. Biar Allah lah yang menjaga saya. Menjaga dari makanannya, menjaga dari minumannya, menjaga dari rezekinya, menjaga dari binatang buas dan yang lainnya. Titipkan saya. Kenapa dia minta doa kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi itu mustajab doa. Maka ditinggalkan, tidak masalah. Yang penting apa? Allah menjaga saya dan anak saya. Kata Siti. Tinggal. Di saat-saat kritis ketika air sudah habis, makanan sudah tidak ada, air susu pun sudah kering dari Siti Hajar tersebut. Nabi Ismail sudah kekocehkan. Bingung Bu, bingung bagi seorang ibu. Akhirnya apa? Sebelum dia meninggal dunia, sebelum anaknya meninggal dunia, saya ingin yang melakukan yang terbaik bagi anak saya. Keluar dari tenda, dia melihat ke sofa. Di sana ternyata ada apa? Air. Derdeb kan itu. Enggak ada. Mencari rezeki Allah. Air di sana. Ada Bu? Enggak. Tidak ada. Balik lagi ke Fata Morgana. Fata Morgana. Datang ke sana? Enggak ada. Lihat ke Marwah? Kayak ada Derdeb lagi. Kayaknya ada air. Kenapa? Karena di sana ada Fata Morgana. Datang lagi ke sana. Sampai berapa kali? Lelah Bu. lelah. Capek. Itu mengejar rezeki. Ternyata apa? Allah datangkan rezekinya di mana itu? Di bawah
pagi. Anaknya yang ngomong itu yang namanya Rizki teh dijujukkan itu ayat dijujukkan dia Ayo. ternyata rizkinya ada di bawah kaki. Tadi. Kalau masalah rezeki jangan bermain logika karena itu matematika Allah. Allah betul. Logika Allah. Kita mah hanya menjalani hidup dengan beribadah kepada Allah. Cek Allah sujud sudah. Cek Allah ibadah sudah. Jangan memikirkan yang lainnya sudah. Iya. Itu solusi. Biar apa? Biar itu mantap, kita stres. Stres. Karena orang stres kan bisa melakukan apapun, ya, termasuk menjauhi Allah pun juga bisa dilakukan oleh orang stres. Alhamdulillah, gimana Allah? Masih berapa jam lagi? Ini belum masuk ke amalan ringannya ini ya. Adanya berapa sih? Lanjut. Lanjut. Masih lanjut? Tahu seberapa sih hari maghrib teh? Adanya berapa? Langsung masuk aja ya, nggak apa ya. Aduh ya Allah. Terlalu semangat saya jadi lupa waktu jadi itu baru mukadimahnya saja. Kemudian kita masuk ke amalan-amalan yang ringan. Ada satu amalan yang memang itu bisa memberatkan kebaikan kita, ya, memberatkan apa Bu? Kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Salah satunya kalau nggak salah saya pernah cerita nggak tentang seorang laki-laki yang rajin ibadah itu. Jadi ada seorang laki-laki. Ini adalah kisah bisa didapatkan dari kitab Hilyatul Auliya. Ya. Di sana diceritakan ada namanya sahabat Rasulullah, namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Yang Sahabat Abu Musa Istighfar, al-Asy'ari ini Pak. menjelang ajalnya, beliau berwasiat atau menasehati anaknya dengan sebuah kisah, sebuah cerita seorang laki-laki. Laki-laki ini adalah laki-laki yang rajin ibadah. 70 tahun dia ibadah tidak pernah berhenti satu hari pun. 70 tahun. Setiap hari dia tidak pernah tinggalkan ibadah tersebut dan tidak pernah telat dalam beribadah kepada Allah tersebut. Hari ningali gitu maka sok gareteknya punya si iblis teh. Ningali jalan kayak itu garetek akhirnya apa? Si iblis ini menggoda si laki-laki ini dengan menyerupakan seorang perempuan, menggoda si ahli ibadah ini dan tergoda Bu sampai mereka melakukan perbuatan zina selama 7 Qadarullah ditakdirkan oleh Allah. Allah lancarkan hidayah lagi kepada si laki-laki tersebut. Dia sadar dari kekeliruannya. Dia usir si perempuan tersebut. Karena saking malunya akhirnya apa? Dia tinggalkan tempat ibadah yang 70 tahun dia punya untuk beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan. Bahkan saking inginnya dia tobatnya diterima oleh Allah. Setiap beberapa langkah dia bersujud kepada Allah. Tobat kepada Allah. Sampai aku kan tadi terkubur anu tujuh. Qadarullah ditakdirkan oleh Allah si laki-laki ini sampai ke sebuah daerah. Di sana ada sebuah rumah yang diisi oleh 12 orang pengemis. Karena tidak ada tempat yang dituju, akhirnya gabung dengan pengemis itu. Sehingga jumlahnya jadi berapa? 13. Ternyata kebiasaan di sana ada seorang dermawan yang selalu membagikan roti. Karena biasanya ada pengemis itu cuma 12 orang, akhirnya dia selalu bawa Rotinya pas 12. 12 dibagi. Ya kebagian. Ternyata pas setelah semua selesai, termasuk si hamba yang bertobat tadi itu kembali satu roti. Selesai kayak gitu, tiba-tiba ada yang nyeletuk, kok hari ini saya tidak terbagi roti? Bingung si dermawan ini. Itu berhitung, ya berhitung. Ternyata orangnya ada 13, rotinya ada 12. Tiba-tiba si sahabat yang bertobat ini si hamba yang bertobat ini apa ngasihkan roti kepada yang tadi sudah dia kebagian roti. Makan saja. Sebenarnya dia juga lapar, tapi tidak masalah. Besok bisa lagi roti gitu kan. Soalnya apa? Mungkin bisa jadi si dermawan ini akan membawa roti jadi 3. Kasihkan.
dia ibadah kepada Allah. Dosa zina. Alhamdulillah. Jangan sampai ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jangan sampai berzina. Karena 70 tahun Bu ibadahnya tanpa berhenti sedikit pun, ikhlasnya karena Allah. Ternyata apa? Kalah oleh 7 hari berzina dengan seorang perempuan. Ngeri Bu kalau melihat hal seperti itu. Ditimbang. Akhirnya apa? Berat keburukannya ini sangat menarik mengangkat diri kita. Kata malaikat, orang ini masuk ke dalam neraka. Tapi tiba-tiba Allah datangkan satu amalan yang kecil. Ya, sifat ini tempat kebaikannya. Kebaikannya lebih berat dibandingkan dengan keburukan. Penasarannya Allah amalan apakah itu sampai saya bisa selamat. Apa kata Allah? Mendahulukan orang lain kalau Ketika engkau memberikan bukan berarti iya mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. ringan, tapi ternyata apa? Menentukan nasib dia di akhirat. Maka ketika bapak ibu punya kesempatan untuk beramal satu amalan kebaikan, walaupun hanya sedikit, lakukan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, engkau beramal itu seperti apa? Engkau menanam biji kurma, walaupun engkau tahu besok akan kiamat. Paham gak? Kebaikan itu kita menanam biji kurma walaupun kita tahu besok itu akan hari kiamat. Menurut logika kita itu kan gak ada manfaatnya. Tapi ternyata kebaikan itu berjalan terus lama. Ketika ada orang yang mengambil manfaatnya dari kurma tersebut, besoknya atau sebelum hari kiamat, maka itu kebaikan bagi kita yang terus mengalir. Lakukan, walaupun kita tahu besok akan mati, lakukan kebaikan itu sesempit apapun. Seperti yang tadi, orang kafir disiksa oleh Allah, dia ingin kembali kepada dunia ini, walaupun apa? Satu detik saja. Kenapa? Karena kebaikan itu bisa jadi yang menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Orang kafir disiksa oleh Allah, ingin kembali lagi ke dunia. Ini ada kesempatan juga. Saudara, ini satu ya Bu ya, saudara. Ini kita persingkat aja ya Bu. Persingkat aja. Oke, amalan yang ringan tapi berpahala sangat besar. Keduanya, kalimat la ilaha illallah. Ringan di lisan, berat di Timbangan. Ada seorang namanya Amru bin Sabit, kami telepon. Dia punya teman-teman itu orang Muslim, tapi apa? Dia bersyahadat di hadapan Rasulullah, tidak di hadapan orang-orang mukmin. Secara diam-diam, orang-orang mukmin waktu itu tidak tahu bahwa dia sudah bersyahadat. Dan dia belum pernah mengamalkan satu amalan pun. Dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Hanya bersyahadat. Seperti itu. Akhirnya apa? Ketika perang Uhud, orang Muslim sedang bertempur, dia baru pulang dari perburuan. Pernah sempat dia ketika kafirnya diajak oleh Rasulullah langsung, yuk masuk Islam, tidak mau. Tapi akhirnya apa? Allah berikan hidayah, dan hidayah itu sesempit itu. Dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu apa? Melihat bahwa teman-temannya sedang bertempur di perang Uhud, dia pun ikut bertempur di sana. Begitu bertempur dengan gagah berani dan dia meninggal dunia di tengah pertempuran. Para sahabat berkata, ini orang kafir, ngapain ada di sini? Diajukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini seperti apa? Dalam riwayat yang lain dikatakan dia masih hidup. Ditanya, kamu bertempur untuk siapa? Lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Maka kata Rasulullah SAW, dia seorang ahli syurga. Kalimat la ilaha illallah ringan di lisan tapi berat di timbangan. Di akhirat kelak ada. Ini dalam hadis sahih namanya hadis bitaqah itu. Bitaqah itu kartu. Ada hadis bitaqah. Para ulama menyebutnya hadis bitaqah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini disahihkan oleh para ulama.
Nanti di hari kiamat ada orang yang diberikan 99 kartu dosanya. Berapa, Bu? Berarti sisa kebaikannya hanya dan satu dipapah dosanya itu begitu ditampang, dijajarkan sejauh mata memandang. Saking dosanya. Dan itu bukan hanya satu, 99. Kemudian apa? Didatangkan satu amalan di timbangan yang lain, satu kartu. Ternyata apa? Kartu ini bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Begitu ditimbang berat, la ilaha illallah, sehingga orang ini masuk ke dalam syurga. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam Surga. surganya Allah. Ringan di lisan tapi berat di Timbangan. Bahkan Nabi Musa, dialognya Nabi Musa dengan Allah. Nabi Musa, ya Allah, ajarkan satu amalan, satu kalimat yang aku bisa berdoa kepadamu dan aku bisa mengingatmu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Allah, itu mah biasa. Orang lain juga mengatakan la ilaha illallah. Cik Allah teh, kamu tahu tidak la ilaha illallah itu apa? Seandainya, kata Allah, seandainya dunia dunia 7 dunia atau 7 bumi, 7 lapis bumi dan isinya, 7 lapis langit dan isinya ditimbang di satu timbangan, kemudian diadukan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan dunia dan isinya bumi dan isinya. Nah, itu amalan lah. Minimalnya kan ada wirid apa? Itu bunyi la ilaha illallah. Kenapa? Itu bermanfaat ketika nanti akan meninggal dunia. Ibu dicabut nyawa oleh Allah, oleh malaikat Israfil. Itu kan seperti ditusuk oleh 300 kali pedang. Sakit. Ditusuk lagi sampai 300. Sakit yang pertama belum hilang, datang lagi sakit. Karena kita mengatakan sesuatu yang baik, ketika sakit itu melanda, ketika sakaratul dulu Pak, setan, iblis semuanya datang menggoda supaya apa? Supaya bisa menahan lisan kita dari mengucapkan Allah. Kalau ada orang yang meninggal dunia, tuntut, bantu. Iblis aja datang, setan aja datang, masa keluarga kita tidak mentauhidkan orang ini meninggal? Tauhidkan. Iblis setan tidak diundang datang. Dan bising. Mereka membuat kebisingan supaya apa? Supaya orang meninggal dunia tidak bisa mengatakan Allah. Dan godaan mereka itu luar biasa di akhir hayat itu. Tapi kalau kita lakukan dengan la ilaha illallah, cabut nyawanya oleh malaikat Israfil, sakit luar biasa karena kita lakukan kata Allah. Asal jannah, masuk dalam Surga. Jadi amalkan la ilaha illallah. Jangan dianggap remeh la ilaha illallah. Ada satu lagi Bu. Tadi pernah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kebaikan bisa memberatkan kita. Timbangan kita kebaikan kita. Ada juga satu amalan yang sering kita lakukan ini pun bisa nih. Satu amalan keburukan yang bisa memberatkan keburukan kita. Salah satunya apa? Dalam sebuah hadis dikatakan ada namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pun hanya bintis kecil. Suatu saat para sahabat radhiyallahu anhu ketika berkumpul, ketika ada di satu tempat, Abdullah bin Mas'ud ini naik kata tangkalan untuk ranti untuk dijadikan suap. Ternyata apa? Ada angin yang bertiup dan menghantam betisnya. Para sahabat yang ketika itu melihat betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu tertawa. Apa Bu? Tertawa. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian tertawakan oleh sahabatku? Betisnya Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah.
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Dan zat yang itulah orang jiwaku lain. berada dalam genggamannya, sesungguhnya betisnya Abdullah ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud dalam timbangan nanti di Allah. Dan itu sering kita lakukan, penampilan Bu. orang lain, iya. Dan menilai orang Orang lain. bisa minus. Ada orang yang kekurangan. Kita sering ledek-ledekan nggak dengan teman kita? Ya, iya. Kita sering menertawakan. Ada orang punya kesalahan. Iya, sering nggak kayak gitu? Ada orang yang agak beda dengan kita. Sering nggak kayak gitu? Dosanya itu lebih berat daripada gunung Uhud. Nanti ditimbangkan. Bisa jadi itu yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Dan itu tidak kita sadari. Jadi jangan ada kekurangan sambil lirik-lirikan dengan teman sambil tertawa. Orang punya kesalahan dan yang lainnya. Dan gibahnya bukan gibah dengan lisan, tapi gibahnya dengan isyarat. Dengan isyarat itu ringan. Tapi ternyata apa? Berat di timbangan yang dia minta. Apalagi dengan lisan. Dosa seperti apa? Memakan daging. Iya, kadang-kadang ketika Dari pagi sampai sekarang nggak Membunuh saja sudah seperti itu. Apalagi sampai memakan. Sejam dari pagi sampai sekarang nggak Heeh, iya. Ini hanya dipersingkat saja yang dia tadinya harusnya. Tapi karena waktu yang Bisa sudah masuk itu. memungkinkan, saya tutup dengan doa pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.